menerbitkan banyak publikasi seperti penyelesaian konflik. Baik, itulah CV dari Bapak Dianindra. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman, setelah ini kami akan masuk ke sesi pemberian materi, dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Anda berikan pada kolom percakapan dengan format yang telah disampaikan oleh panitia. Baik, kepada Bapak Dianindra, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Fania. Ini Pak Nindra info sedang cek sound sebentar. Sudah masuk, tapi sedang cek sound. Jadi tunggu sebentar ya. Mbak Fania, ini materi yang saya paparkan kelihatan kan ya Mbak ya? PowerPoint-nya. Iya Pak, sudah kelihatan. Sudah, oke, siap. Ya, cek. Ya, sudah masuk suaranya Pak. Nah, ini kan Pak Nindra. Ya, sudah masuk suara ya? Sudah. Sudah bisa dimulai. Tadi moderator juga, Ibu Mbak Fania sudah membuka. Oke, sudah ada. Ya. Oke, saya langsung aja berarti ya? Oke, videonya? Ya, sudah ada. Oke. Udah ada ya videonya? Yes. Oke. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Peradilan Semu Universitas Pancasila dan juga CBA ya, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan presentasi, sebenarnya workshop ini ya, karena kita akan lebih ke praktikal daripada ke teori. Pada tema kali ini, kita akan membahas commercial dispute resolution, di mana ini pastinya temanya terdengar umum, cuma bagi beberapa orang atau fresh grade yang memang belum pernah masuk ke dalam penyelesaian sengketa ini akan terkesan sempit ya, karena komersial itu bisa kita pandang sempit kalau kita belum masuk di praktek. Tapi setelah nanti di praktek, komersial itu akan luas ya, apa sih maksudnya perniagaan itu, nanti tentunya akan kita bahas di dalam presentasi kami. Pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Dianindra Kusumahardi ya, saya partner di SSA Advocates, membidangi practice area, commercial dispute resolution, restructuring insolvency, corporate and commercial, dan construction. Tapi mostly kita di SSA memang mengerjakan construction dispute ya untuk saat ini. Terutama setelah COVID-19 ini banyak sekali sengketa konstruksi. Oke, kalau biodatanya silakan bisa dibaca di presentasi, cuma kita langsung lanjut aja ke materi. Next. Oke, commercial dispute resolution itu apa sih? Sebenarnya penyelesaian sengketa komersial.
kita sebelum masuk ke sini harus mendefine dulu komersial itu apa. Faktanya komersial itu luas banget. Kalau kita lihat juga di undang-undang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, komersial di situ kan cuma dibagi hanya beberapa hal aja. Padahal praktiknya komersial itu almost semua sengketa yang berhubungan dengan adanya hubungan ekonomi antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang mana saling menguntungkan. Oke, commercial dispute resolution itu apa saja metodenya? Ya, saya bagi 3 di sini ya, karena presentasi ini juga saya gunakan juga di beberapa organisasi dan beberapa kampus-kampus. Ada court litigation ya, itu yang pertama. Kedua ada arbitrase. Ketiga ada alternative dispute resolution. Nah, kenapa dipisah di sini? Karena kita lihat aja di undang-undang, memang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memang dipisah. Karena arbitrase itu bukan hal yang sama dengan alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya. Dia masuk juga ke litigasi. Saya masuk dulu ke court litigation ya. Kalau commercial litigation, commercial dispute sudah pasti itu masuknya ranahnya ke sivil. Jadi udah pasti kita bicara BW dan kitab undang-undang hukum dagang di sini. Jadi sivil itu ada 2 ya. Jadi perdata ini ada 2 nih, perdata umum dan perdata khusus. Apa sih perdata umum? Perdata umum ya gampangnya wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perdata khusus apa? Banyak sekali perdata khusus. Intinya apa sih yang membedakan perdata umum dan perdata khusus? Kalau perdata khusus memang undang-undang mengatur harus diadili oleh satu pengadilan yang khusus untuk itu. Contoh, kepailitan. Nggak bisa kepailitan masuk pengadilan negeri yang sifatnya umum. Kepailitan masuknya nanti pengadilan niaga. Makanya itu dia perdata khusus. Lalu intellectual property ya, hak kekayaan intelektual, itu masuknya perdata khusus. Industrial relation, ya perdata khusus. Bank liquidation, itu perdata khusus. Itu nanti sengketa misalnya likuidasi bank ya, hubungannya bank dengan LPS, lembaga penjamin simpanan. Itu perdata khusus. Jadi luas ini perdata khusus ini. Nggak hanya ini, sebenarnya masih banyak lagi. Sampai ke sengketa KPUD juga masuknya perdata khusus. Permasalahan dia komersial apa enggak? Kan nggak komersial ya. Jadi yang saya bahas di sini yang komersial aja. Umumnya perdata khusus itu 4 itu yang berbau komersial. Yang perdata umum cuma perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Itu pun kalau dibahas sangat luas itu nanti. Oke, kita masuk ke arbitrase. Arbitrase itu apa sih? Domestik, ya, arbitrase domestik. Contoh kalau di Indonesia ya BANI ya. Regional arbitration ada tuh yang di Afrika. Cuma saya nggak akan bahas lebih jauh karena jarang sekali itu kita tangani ya. International arbitration, kita lihat lagi definisi international arbitration di Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ya, di mana itu adalah nanti bahasanya hanyalah putusan arbitrase asing. Misal, kita mengeksekut putusan dari SIAK, misal seperti itu ya. Nah, itu yang disebut putusan arbitrase asing. Nah, itu pada prinsipnya. Selanjutnya saya akan masuk ke alternatif penyelesaian sengketa. Ini yang jarang sekali diajari di kampus-kampus pastinya, karena memang ini sangat praktikal. Dan tidak semua yang disebutkan di sini berlaku di civil law atau berlaku di hukum Indonesia. Gitu ya. Ada beberapa yang berlaku di common law. Contoh, kita lihat kedua dari bawah, ada summary jury trial. Ya, itu prinsipnya adalah kita meng-hire juri, di mana itu hanya di common law. Kita meng-hire juri untuk, kita moot court sebenarnya di situ. Moot court ada jurinya, moot court itu nanti apa sih yang dicari dengan penyelesaian sengketa ini, kita mengetahui bagaimana pikiran dari para juri itu. Jadi, kita tahu, nggak usah masuk ke pengadilan, kita udah tahu, oh, most daripada juri itu menganggap kasus ini seperti apa. Seperti itu ya. Yang private judging itu menyewa judges dari pengadilan negeri yang nggak mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Ya, itu praktek ada di Amerika biasanya. Namun terlepas dari itu, saya nggak akan bahas satu-satu pun apabila teman-teman mau mengetahui apa itu definisi dan bagaimana cara kerjanya, bisa dilihat di presentasi ini juga ya. Jadi ada satu construction adjudication, itu ada sih di Indonesia dan itu berjalan ya. Med-Arb mediation arbitration di Indonesia bisa dilakukan. ARPMED bisa juga dilakukan. Expert determination bisa,
Mini trial jarang, consumer education mungkin lebih ke sengketa konsumen ya, kalau di sini ada juga. Yearly natural evaluation itu juga kayaknya nggak, di sini jarang ya. Terkait ombudsman, mungkin kalau di beberapa negara di luar negeri itu dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tapi kalau Indonesia sebagai administrasi pemerintah ya di sini, jadi tidak dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Oke, next. Itu hanya overview saja. Nah, kita akan membahas perdata umum dan perdata khusus. Tadi, kita harus tahu nih, umum bedanya apa sih perdata khusus dan perdata umum. Untuk CBA saya dikasih waktu berapa lama ya? 1 jam. 1 jam, oke, saya cepat aja. Perdata khusus, perdata umum. Jadi gini, perdata khusus itu sudah ditentukan di undang-undang, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Jadi jangan sampai bawa kepailitan ke pengadilan negeri, seperti tadi ya. Jadi kita harus tahu tuh di situ. Beda dengan perdata umum, yang memang sudah tidak diatur sejauh ituan prestasi dan perbuatan melawan hukum, dia dibawa ke pengadilan negeri. Itu sih bedanya. Jadi perdata umum bisa sifatnya broad, perdata khusus sifatnya mengkerucut dia. Karena hanya undang-undang yang mengatur di mana dia harus diadili. Oke, next. Lalu kita setelah membahas tadi perdata umum dan perdata khusus, kita lihat di sini. Apa bedanya arbitrase dengan litigasi pengadilan? Yang perlu kita ketahui begini ya, banyak juga lawyer bilang, kenapa sih harus pakai arbitrase, nggak pakai pengadilan? Sinyalnya jelek apa? Pengadilan. Halo? Sebentar. Terdengar ya? Udah, silakan. Sudah saya mute. Oh ya. Tapi nggak putus-putus kan nih? Nggak. Nggak ya? Oke, kenapa sih kita memilih arbitrase daripada pengadilan? Nah, kita jangan bilang karena pengadilan punya stigma negatif dan lain-lain, tidak seperti itu sebenarnya. Cara menjelaskan ke klien tidak seperti itu. Hanya oknum yang memang melakukan hal tersebut ya. Cuma alasan kenapa kita menggunakan arbitrase tergantung dari transaksinya sebenarnya. Kompleksitas dari sengketanya seperti apa, kompleksitas dari transaksinya seperti apa. Misalkan seperti ini, di suatu project yang sifatnya EPC, ya, EPC itu Engineering, Procurement, and Construction, di mana ya itu salah satu project yang sangat rumit lah, biasanya seperti itu. Itu tidak mungkin kita bawa dong ke pengadilan, di mana yang penyelesaian sengketanya mungkin 1 tahun lebih. Sedangkan kalau kita misalkan bawa ke BANI, itu hanya 180 hari. Dan apabila kita bawa ke pengadilan negeri yang sifatnya umum, dan kita akan membahas terminologi kontrak konstruksi yang memang sangat rumit dan jarang didengar, jadi nggak mungkin ya kita bawa ke sana. Mungkin saja permasalahannya efektif atau tidak. Bayangkan apabila kita bawa sengketa konstruksi ini ke pengadilan, di mana konstruksinya mungkin rumit ya, kita butuh waktu 1,5 tahun, 1 tahun atau 1,5 tahun untuk sampai putusan, setelah itu masih ada banding, habis itu masih ada kasasi. Bayangkan bisa sampai 3 tahun itu. Sedangkan konstruksi mandek 3 tahun berarti udah nggak bisa jalan proyeknya. Itu ya, itu kenapa kita pakai arbitrase daripada court litigation untuk beberapa transaksi dan proyek yang memang rumit. Alasan-alasannya akan saya jabarkan. 1, forumnya netral. Saya punya kasus seperti ini, klien kami ada di Inggris, kasusnya ada di Jakarta. Nah, menarik ketika dia mengatakan bahwa dia takut juga pakai pengadilan negeri. Karena dia lokal ya. Dia berpendapat local court itu akan berpikir untuk national interest yang lebih berarti kan lebih dekat dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Dia akan lebih melindungi PT Indonesia daripada melindungi kepentingan perusahaan yang ada di London tersebut. Oleh karena itu, dia memilih forum-forum yang lebih netral. Misal arbitrase. Misal arbitrase nggak harus BANI, mungkin SIAK. Dia pilih yang sangat netral. Sehingga dalam memutus dia tidak ada perasaan ya. Jadi purely kontraktual aja nanti yang akan dibahas. Selanjutnya industri fokus. Begini, kalau di court litigation ya, pengadilan, kita nggak bisa milih hakim di situ. Beda dengan arbitrase, kita bisa milih arbiter. Kenapa kita milih arbiter? Bukan berarti kita KKN di sana.
Nggak seperti itu. Kita milih arbiter di mana kita meyakini arbiter tersebut memang memahami proyek atau memahami transaksinya. Ya, jadi kita memilih arbiter yang mumpuni untuk memutus perkara ini. Misal seperti tadi mengenai konstruksi. Ketika kita nanti bawa ke pengadilan negeri, hakim belum tentu memahami karena hakim kan sudah pasti sarjana hukum. Habis itu magister hukum, misal seperti itu ya. Habis itu doktor ilmu hukum, sedangkan mereka juga tidak praktek mengenai hukum konstruksi. Jadi nggak mungkin kita misalkan bahas mengenai commissioning itu bagaimana, dan lain-lain. Ya, karena itu terminologi yang ada pada satu fokus industri tertentu. Misal konstruksi migas, konstruksi untuk mining, misal seperti itu ya, atau sengketa mengenai power purchase, misal seperti itu, mungkin hakim-hakim yang ada di pada pengadilan tidak memiliki pengetahuan yang sifatnya sangat mendetail. Itu kenapa orang pada memilih, para pelaku usaha memilih arbitrase. Selanjutnya, flexible procedures versus strict procedures. Kalau kita masuk ke pengadilan, udah pasti kita nanti tunduknya ke HIR ya. Tapi kalau kita masuknya ke flexible procedures, ya kita menggunakan arbitrase, di situ ada Bunny rules, which kita juga bisa memodify prosedur peradilannya. Contoh ya, kita bisa pakai hanya satu arbiter, nggak harus 3 arbiter. Ya, kenapa pakai satu arbiter? Lebih cepat penyelesaian perkaranya. Ingat ya, penyelesaian sengketa yang lama tentunya akan merusak transaksi dan merusak proyek yang berjalan. Itu ya, itu konsep yang harus kita tanam baik-baik. Jadi sebagai litigator kita juga harus berpikir apakah efektif menggunakan pengadilan. Lalu apakah sangat genting untuk menggunakan arbitrase. Nanti akan saya bahas apa sih sebenarnya peran litigator ketika penyelesaian sengketa. Lalu selanjutnya final and binding. Ini masih terkait dengan waktu ya. Kalau putusan arbitrase itu final and binding, berarti nggak ada lagi upaya hukum. Beda dengan pengadilan di mana masih ada banding, kasasi, dan PK. Dan itu lama sekali ya. Bisa sampai 3 tahun. Sedangkan kalau arbitrase bisa sampai 180 hari aja udah bisa putus. Selanjutnya confidential versus public. Nah, ini anak PS kan jadi dibuka dan terbuka untuk umum nih. Pasti udah ngelotok mengenai ini ya. Di mana pengadilan itu dibuka dan terbuka untuk umum, berarti semua orang ya bisa mengetahui jalannya pengadilan itu. Karena memang konsep pengadilan ya terbuka untuk umum. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya, misalnya pengadilan anak, dan lain-lain, keluarga ya. Keluarga juga. Beda dengan arbitrase, yang dimana dia confidential, nggak boleh sembarangan orang nonton. Gitu ya. Kenapa sih confidential? Misal, ada lembaga pembiayaan sengketa dengan kreditornya. Ini akan jadi bahaya, di mana misal apabila kreditor dari lembaga pembiayaan itu tahu bahwa lembaga pembiayaan tersebut masih memiliki kreditor dan memiliki permasalahan dengan kreditornya, ya tentu akan terjadi penarikan uang besar-besaran ya. Contohnya aja. Akan ada penarikan uang besar-besaran, sehingga akan merusak running dari perusahaan itu sendiri. Itu kenapa perlu adanya konfidensial di sini. Perlu ada kerahasiaan. Tidak semua perusahaan, ini juga saya kasih tahu ya, tidak semua perusahaan mau atau suka apabila dia terekspos sedang berlitigasi. Gitu aja. Jadi nggak semuanya mau dia jumpa pers, misalnya kami sedang berlitigasi dengan PTA terkait sengketa ini, nggak semuanya bisa seperti itu. Nggak semuanya mau, karena itu mempengaruhi kredibilitas dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu dia pada memilih arbitrase sebagai choice of forumnya. Nah, itulah perbedaan pengadilan dengan arbitrase. Next. Ini saya nggak akan baca satu-satu, cuma penting juga ini untuk teman-teman baca ya. Saya berikan contoh forum-forum alternatif penyelesaian sengketa. Kalau saya jelaskan satu-satu di sini, kayaknya 2 hari juga nggak cukup. Jadi silahkan nanti ini dibaca sendiri. Cuma saya jelaskan sedikit cara bacanya ya. Di bawah tulisan type of approach, di situ ada DA, ada FA, di mana DA itu adalah decisive, ya. Dia mendecide, ya. Contoh arbitrase, dia mengeluarkan arbitration award. Jadi di situ dia mengeluarkan putusan yang sifatnya mengikat. Beda sama FA, yang artinya adalah facilitative approach, dia hanya memfasilitasi. Contoh mediasi,
Itu hanya fasilitator dia. Gitu ya. Next. Nah, ini kita bisa lihat kalau mini trial, fasilitatif, negotiation, fasilitatif, conciliation, fasilitatif, consumer education, fasilitatif. Cuma ini consumer education yang dimaksud di sini adalah yang digunakan di UK ya, untuk IT. Oke, next. Yang penting konsepnya sudah tahu bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu ada yang sifatnya decisif, ada yang sifatnya fasilitatif, di mana yang decisif itu dia menerbitkan putusan, kalau fasilitatif hanya memberikan fasilitas agar mereka berdamai. Oke, next. Oke, langsung. Kita sering ya, memang nggak bisa dipisahkan. Kita sering banget dengar, dia kan corporate lawyer. Dia kan litigator. Saling mengejek, nanti di lapangan akan sering dengar seperti itu. Saya juga pernah bilang, karena saya juga corporate lawyer juga sebenarnya. Saya juga pernah ada bilang satu senior juga, wah corporate lawyer berarti anak fresh graduate ya. Pernah juga saya digituin. Sebenarnya nggak perlu ada perbedaan seperti itu ya. Memisahkan kedua hal itu berarti tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam lawyering. Karena yang namanya corporate, commercial, sama litigation itu sangat sangat terikat ya. Karena memang nggak boleh juga commercial litigation atau commercial dispute resolution lawyer itu hanya memahami litigasi tapi tidak memahami bagaimana secara komersialnya gitu. Oleh karena itu saya akan jelaskan di sini. Sebenarnya ada dua peranan seorang litigator ya. Ada pasca pra dispute dan ketika dispute. Nah, ketika sebelum dispute, yang harus kita ikut tentukan, yang harus kita advise ke klien adalah governing law-nya apa. Gitu ya. 2, choice of forum-nya apa. 3, prosedur dispute resolution-nya apa. 4, bahasa penyelesaian sengketanya apa. 5, period to rectify. Apabila dia one prestasi, berapa lama jangka waktu yang kita berikan dia untuk dia perbaiki one prestasinya. 6, terkait force majeure. Ini menarik force majeure, apalagi terkait COVID-19 ini yang sedang ada di Indonesia. Kalau dalam klausulnya tidak begitu jelas mengenai force majeure, ya itu bisa bahaya. Pertama saya mau jelasin dulu governing law. Governing law-nya gini, kalau project-nya di Indonesia, ya pakai governing law Indonesia aja. Jadi nggak usah aneh-aneh, karena saya pernah menemukan satu perusahaan Singapura, satu perusahaan Indonesia, governing law-nya England and Wales pernah saya temukan. Padahal nilai kontraknya 17. Cuma 17M ya. Dalam arti ketika 17M kalau kita dan itu forumnya, saya langsung kedua, forumnya itu di arbitrase di London. Di mana kondisinya adalah nggak worth it untuk kita ke London menyelesaikan sengketanya hanya 17 miliar gitu loh. 17 miliar itu bukan whole ya, jadi yang disengketa itu hanya nilai kontrak, yang disengketakan nggak sampai 17M. Begitu permasalahannya. Jadi butuh attorney juga di situ untuk menjelaskan. Kalau misalnya hal seperti ini, misal nih, tanahnya ada di Indonesia, ya sudah, governing law Indonesia aja. Choice of forum-nya ya pengadilan negeri aja, supaya nanti eksekusinya mudah, misal seperti itu. Itu nanti di praktek kita akan pelajari itu. 3, mengenai dispute resolution procedures ini apa? Ini dalam hal, ini arbitrase, gitu ya. Kita juga bisa advice. Contoh, arbiternya satu aja, itu bisa kita advice seperti itu. Lalu, di dalam kontrak juga bisa diatur, maksimal saksi 5 aja, maksimal ahli 2, nah itu bisa diatur. Jadi kita juga harus masuk di dispute resolution clause sebelum perjanjian itu ditandatangani. Oke. 5, period to rectify. Nah, kita juga harus memberikan begini. 4, language of dispute. Jangan begini. Satu perusahaan Thailand, satu perusahaan Indonesia, bahasanya bahasa Mandarin. Nah, ini kan bahaya, language of dispute-nya Mandarin. Jadi ketika masuk arbitrase bahasanya Mandarin, nggak mungkin ya. Jadi perlu diajarin seperti itu, klien itu. Soalnya ada beberapa yang memang mungkin salah review atau bagaimana, saya juga nggak tahu, tapi saya memang temukan di lapangan ada yang language of dispute-nya nggak nyambung. Gitu aja. Ketika language of dispute di forum itu salah, atau tidak dipahami oleh para pihak,
ya di situ penyelesaian sengketanya jadi akan buram ya, jadi obskur, nanti nggak jelas sengketanya apa. Sehingga putusannya juga nanti pastinya membingungkan, karena dan akan mengeluarkan cost lebih karena butuh translator dan lain-lain. Lanjut, period to rectify. Nah, nomor 5 ini maksudnya adalah kita juga harus mempertimbangkan jangka waktu pemberitahuan wan prestasi. Ya, wan prestasi itu sejauh tidak diatur di perjanjian, misal seperti ini ya. Kalau bahasa perjanjiannya seperti ini, hal-hal sebagaimana dimaksud di bawah ini adalah merupakan wan prestasi dari pihak pertama tanpa diperlukan pemberitahuan. Misalkan seperti itu, ya udah, nggak usah somasi, sudah dianggap wan prestasi. Ngapain lagi kita somasi? Karena kalau sudah diberikan jangka waktu di dalam perjanjian, dan para pihak setuju untuk tanpa somasi, ya udah nggak perlu somasi lagi. Tapi prakteknya tetap diberikan somasi ya, prakteknya. Jadi, jangan juga memberikan somasi yang proyek itu kalau terlambat, misalnya terlambat 7 hari saja sudah masalah, tiba-tiba periode untuk memperbaiki wan prestasinya 14 hari. Nah, itu kan jadi bahaya. Ya, jadi itu juga perlu kita advise ke klien. Keenam, force majeure. Apa tuh force majeure? Adalah act of God ya. Simpelnya lah act of God. In practice sebenarnya nggak hanya act of God. Act of government juga bisa. Di mana peraturan dari pemerintah berubah atau terdapat restriksi dari pemerintah untuk melanjutkan proyek ini. Cuma kita bahas force majeure itu akan jadi meluas ya. Sangat luas karena tidak semua misalnya terkait COVID-19 tidak semua industri terkena force majeure. Cuma itu kalau dibahas panjang sekali. Nah, tapi saya mau ngasih tahu perannya apa sih lawyer itu membahas force majeure di kontrak ya supaya apabila terjadi COVID-19 misalnya seperti ini, terjadi pandemi, kita juga bisa save interest dari klien kita supaya tidak harus menjalankan suatu kewajiban perjanjian yang memang tidak dapat dilaksanakan. Oke, itu pre-dispute, prinsipnya itulah. Nah, lalu kalau sudah ada dispute bagaimana? Apabila sudah ada dispute, ya itu sudah kita sama-sama tahu ya, court litigation ya kita peran kita, arbitrase peran kita, alternatif penyelesaian kita juga peran kita. Peran dari lawyer maksudnya seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ketahui bahwa litigator itu nggak serta-merta hanya memahami hukum acara saja, nggak bisa. Dia harus memahami industrinya karena dia selain melindungi kliennya nanti di ruang sidang atau di arbitrase, dia juga harus melindungi kliennya untuk avoid dispute itu sendiri, gitu loh, untuk menghindari dispute itu sendiri. Oke, next. Kita membedakan breach of contract dengan unlawful act atau tort ya kalau di common law, ini mengenai perbuatan melawan hukum. Apa sih bedanya? Simple. Ya, simple banget bedanya. Kalau wan prestasi itu dari perjanjian, kewajiban yang timbul dari perjanjian tidak dilakukan oleh salah satu pihak. Intinya seperti itu. Ini konsep aja sih sebenarnya. Supaya mudah nangkepnya. Apa sih bedanya dengan unlawful act? Unlawful act, perbuatan melawan hukum. Kewajiban dari seseorang yang timbul karena hukum. Misal zakwarneming, misal timbul karena hukum. Nah, terus apa lagi? Misal dia melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain, yaitu by hukum, by law, dia harus memberikan ganti rugi. Jadi jangan sampai tukar wan prestasi sama PMH. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong teori seperti ini mudah, tapi kalau di praktek susah sekali. Susah sekali, kadang-kadang ada yang dempet-dempet ini. Ini wan prestasi atau perbuatan melawan hukum ya, kadang-kadang itu juga jadi permasalahan di lapangan. Dan jangan digabung gugatan wan prestasi dan gugatan melawan hukum, karena pada praktiknya ya tidak pernah diterima. Gitu. Karena udah pasti nanti NO ya putusannya. Tapi prinsipnya seperti ini. Yang harus kita pahami, kalau wan prestasi adanya kewajiban yang dilanggar dalam kontrak. Apa sih maksudnya itu? Ada 1-4, gampang banget tinggal dibaca. Tapi kalau PMH, ini yang kita rumit untuk membahas unsurnya sebenarnya. Ya. Karena unsurnya itu harus adanya satu tindakan. Tindakan tersebut melawan hukum. Ada kesalahan juga. Itu ketiga kesalahan. Keempat ada kerugian. Kelima ada hubungan antara perbuatan tersebut dan akibatnya. Nah ini
Nanti seiring berjalannya waktu ketika sudah mungkin fresh grade ya, jadi associate, jadi junior associate mungkin, dia akan mulai memahami ini apa sih maksudnya. Karena kalau dibaca, mau baca buku berapa kali pun susah juga memahami ini. Gitu ya. Nah, perbuatan melawan hukum tuh nggak hanya itu aja. Kalau kita melanggar patiha, itu kita juga dianggap perbuatan melawan hukum. Jadi kalau kita melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, itu juga bisa digugat PMH. Itu kenapa kita juga pernah dengar, law firm bisa digugat nggak? Bisa. Misalnya terjadi kesalahan ketika legal due diligence, atau ketika membuat legal opinion, nah, itu bisa aja digugat. Walaupun jarang ya. Sekarang klien galak-galak, jadi lebih baik kita lebih detail dan lebih rajin lah dalam periksa. Jangan sampai malas periksa nanti ketika jadi lawyer. Salah sedikit bisa digugat kita. Oke, next. Oke, ini isu kedua di lapangan. Apakah perbuatan melawan hukum perlu somasi? Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu, karena sudah timbul karena undang-undang. Bisa aja kita langsung gugat. Tapi boleh nggak dikasih somasi? Boleh aja. Kenapa? Nggak ada yang salah dari penyelesaian baik-baik. Amicable settlement itu tetap nomor 1, harus dijunjung tinggi. Ya, itu konsepnya. Jadi PMH butuh somasi nggak? Nggak butuh somasi. Ya, tapi bisa nggak disomasi? Bisa. Nah, kalau one prestasi butuh somasi nggak? Butuh somasi. Harus diberikan period to rectify tadi. Diberikan jangka waktu untuk melaksanakan prestasinya atau memperbaiki one prestasinya. Harus diberikan waktu. Nah, tapi kita lihat di perjanjian, memang ada juga yang mengatakan bahwa nggak perlu dikasih somasi apabila di perjanjian situ sudah ditentukan apabila dia lewat untuk melakukan prestasi dalam jangka waktu tertentu, maka tanpa somasi dia bisa dikatakan prestasi. Ya. Itu bisa dilihat di pasalnya, bisa dilihat di presentasi ini. Oke, next. Apa yang bisa dituntut? Ya, nih kalau one prestasi ada cost, damages, and interest ya, biaya, kerugian, dan bunga. Kalau PMH itu ada damages. Jadi lebih luas tuh kalau PMH ya. Karena ada kerugian nanti material, imaterial. Nah, kalau nulis kerugian material, jangan lupa diperinci. Apa saja kerugian material? Ingat, konsepnya kerugian material itu harus dapat dibuktikan. Jadi jangan diminta aja. Harus bisa dibuktikan. Begitu juga ketika one prestasi, biaya, kerugian, dan bunga itu juga harus dapat dibuktikan. Karena gini, ketika di lapangan saya sering juga, misalkan saya jadi tergugat, penggugat memang minta ke kita kerugian material dan imaterial, cuma nggak dijelaskan. Tiba-tiba minta kerugian imaterial 1 triliun, misalnya itu bisa aja. Ya. Lalu cost, damage, and interest, misalnya biaya, kerugian, dan bunga. Dia bilang ada biaya, ada kerugian, ada bunga. Jadi dia jumlah. Cuma dia nggak punya buktinya. Ya sama aja, nggak bisa di-proof. Itu harus dibuktikan. Itu jadi konsep juga tuh. Setiap yang kita minta juga harus dibuktikan. Next. Di sini saya memberikan contoh nanti ya. Nggak usah saya jelasin, karena sejam sini. Tapi di situ ada 4, kita lihat di bagian kiri bawah. POA. Ini penting, terutama buat fresh grade. Bagaimana sih cara mendraft surat kuasa? Surat kuasa untuk gugatan, surat kuasa gugatan 2 bahasa, ya. Surat kuasa untuk mediasi, dan surat kuasa buat criminal court. Jadi jangan salah lagi, nanti POA, criminal court bahasanya kuasa hukum. Beda ya. Kalau criminal court itu mendampingi, dia penasihat hukum. Anak PS sudah pasti tahu lah. Jadi tapi sering di lapangan juga saya lihat konsep banyak orang ngedraft juga salah, di mana POA kriminal disebut dia kuasa hukumnya. Kan ya dia penasihat hukum. Oke, apa saja yang harus ada di POA? 1, title-nya. Jadi jangan sampai nggak ada title. Sebenarnya title-nya nggak harus surat kuasa khusus. Cuma kalau saya tetap tulis surat kuasa khusus. Itu ya. Langsung parties. Harus jelas nama para pihaknya. Jadi jangan sampai misalnya gini, yang digugat PT yang ditulis nama direkturnya. Kita harus memahami bagaimana mengidentify parties yang bersengketa. Lalu domisili pengacara harus ada. Silahkan di-download ya, tinggal diklik nanti bisa dilihat juga. Harus stage di mana
ada kata-kata specially atau khusus. Lalu ada object and main dispute description. Jadi setelah khusus kita juga harus menjelaskan ya, setidaknya menjelaskan kalau ini PMH atau ini one prestasi. Tapi kalau kami sendiri biasanya kami jelaskan deskripsinya secara singkat untuk menghindari keberatan-keberatan dari tergugat. Misalkan gini, karena gini, kita lihat ada beberapa surat edaran. Kalau nanti teman-teman download itu POE nomor 2, di situ ada komentar di mana kita menemukan ada surat edaran Mahkamah Agung dan juga jurisprudensi yang mengatakan bahwa di dalam surat kuasa khusus harus mencantumkan objek dan deskripsi ringkas dari sengketa itu. Lebih baik dimasukkan saja. Contohnya silakan dilihat. Parties position. Jadi harus jelas siapa penggugat, siapa tergugat. Jurisdiction of court. Nah, misalnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Nah, ini nggak bisa ini. Harus clear. Pengadilannya pengadilan negeri. Nah, itu dulu tuh, pengadilan negeri. Terus pengadilan negeri mana? Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Harus clear. Jadi jangan ditulis pengadilan doang di POE. Udah pasti salah. Pasti ditolak. Details of granted actions. Jadi boleh ngapain aja sih? Boleh ngapain ajanya? Silahkan di-download. Lihat di POE-nya, sudah cukup lengkap saya rasa. Harus ada substitution rights. Ya, harus masuk ya. Soalnya apabila memberikan kuasa substitusi mungkin, atau disubstitusi ke associate-nya yang lain, itu memang penting sekali. Jangan sampai nggak ada. Apabila, apalagi ya, law firm yang memang dia memiliki memiliki kasus yang sangat banyak, substitution rights itu juga sangat penting. Selanjutnya, retensi. Ya. Retensi itu juga perlu dimasukkan. Sebenarnya ini hubungannya dengan surat kuasa sangat lekat ya, dimana apabila dia belum membayar honorarium ya kita bisa meretensi gitu ya. Apabila hak dari penerima kuasa belum diberi ya kita bisa meretensi dokumen-dokumen asli dari si klien. Walaupun faktanya kalau nanti kliennya PT, kita bisa lihat di lapangan kadang-kadang kliennya datang sendiri dia bawa alat-alat bukti asli ketika sidang pembuktian dia bawa sendiri, jadi nggak diberikan ke kita lagi. Umumnya ya, itu yang kita rasakan. Place and time, Jakarta, tanggal sekian, itu harus masuk di power of attorney. Oke. Signatures harus ditandatangani dan stamp duty juga harus ada. Oke ya. Stamp duty itu matre ya. Place and time. Nah, ini kenapa place and time penting ya? Jadi jangan sampai nanti pernah lo kejadian ditandatangani di Jakarta, cuma ketahuan ternyata yang tanda tangan pada waktu itu nggak ada di Jakarta, ada di luar negeri. Nah, kalau udah di luar negeri harus di-legalize gitu ya sama kedutaan. Jadi beda lagi. Jadi ini POE ini sangat penting untuk kita dalami dan kita harus melotok di POE. Jangan sampai kejegal di surat kuasa. Kalau kejegal di surat kuasa udah gawat banget. Oke, next. Kasihan klien nanti kalau kalau terjegal di surat kuasa gitu loh. Gugatan belum masuk udah tidak dapat diterima. Jadi kita juga malu nanti sama klien. Jadi memang harus dipelajari banget itu surat kuasa. Tapi gini, surat kuasa yang saya berikan nanti kan dikirimkan nih PDF-nya. Itu jangan mutlak digunakan ya. Harus juga konsultasi ke partner-partnernya karena setiap law firm beda-beda ya. Mungkin surat kuasa yang kita berikan terlalu detail menurut partnernya mungkin aja. Ada juga kurang detail mungkin aja. Jadi nanti teman-teman ketika bekerja ya tanya dulu ke partner-partner di law firm-nya bagaimana standar surat kuasa yang dimiliki law firm tersebut. Oke, kita masuk ke gugatan di sini. Ada parties identity, ada posita, ada petitum. Nah ini ya, kita juga mesti clear di sini. Apa itu yang dimaksud? Partisnya harus jelas, positanya jelas, petitum jelas. Oke, next. Parties identity, ya. Mintalah ke klien itu, klien Anda ya, klien teman-teman ya, nanti ketika jadi lawyer diminta, mana anggaran dasarnya, mana surat keputusan Menkumhamnya. Kalau zaman dulu dia terus PMA, mana persetujuan BKPM dan lain-lain. Karena kita harus tahu betul bahwa yang menandatangani surat kuasa itu memang berwenang untuk menandatangani. Karena nggak jarang, misalkan kita suatu bank di
Makassar, misal seperti itu, kita pernah juga. Yang tanda tangan memang bukan direktur bank ya, pasti dong. Yang tanda tangan mungkin kepala wilayahnya atau kepala cabang. Nah, kita harus lihat apakah Anda memiliki POE, surat kuasa dari direksi, untuk mewakili perusahaan menghadap di hadapan pengadilan. Ternyata dia punya. Ya sudah, silakan tanda tangan. Nah, itu dari pemberi kuasa ya, dari penggugat. Dari tergugat, ini kenapa penting? Ketika dua PT atau dua perusahaan dia enter into an agreement ya, masuk ke agreement, dia harus meminta dokumen perusahaan, EOE ya, Article of Association, anggaran dasar, supaya dia juga mengetahui siapa yang berwenang mewakili para pihak ini. Nah, kalau kita mau menggugat orang, juga tergugat, ya kita harus clear ya, siapa yang digugat, di mana alamatnya, jangan sampai salah. Nyarinya gimana kalau misalnya susah, dan dia lupa anggaran dasarnya, lupa diminta dulu, ya kita bisa search ya. Company search, kita bisa melalui ahu.go.id, itu juga bisa dicari identitas perusahaan yang latest. Sejauh ini sih belum pernah ada masalah sih kita untuk menggunakan ahu.go.id itu, karena secara umum kita bisa download informasi perusahaan. Nah, itulah pentingnya partis. Selepas dari itu, bayangkan apabila kita salah menggugat ya. Misal gini, saya punya kasus. Pernah ada, bukan saya sih, saya mempelajari ada gugatan terhadap CV. Nah, gugatan terhadap CV diajukan kepada CV-nya saja. Nah, terus sekutu-sekutunya lain yang komanditer, itu juga tidak digugat di situ. Nah, akhirnya jadi permasalahannya tidak dapat diterima gugatannya ya. Karena CV itu bukan badan hukum, dia badan usaha. Yang digugat ternyata adalah para pendiri-pendiri CV itu, pengurus CV itu. Itu contohnya saja. Itu juga kejadian di Pengadilan Negeri Makassar waktu itu. Kita menemukan kejadian itu. Oke, next. Kita bahas, sekarang tadi kita udah bahas partis, sekarang kita bahas posita. Ya, posita tuh ini gimana sih dalam praktiknya tuh litigation lawyer itu dalam menggather, mengumpulkan informasi itu caranya seperti apa? Biasanya seperti ini, kita preliminary meeting dulu pertama tuh. Ya, kita wawancara umum dulu, secara umum. Setelah wawancara, pulang tuh kita biasanya. Kita kirimkan list of question, list untuk pertanyaan, dan juga list permintaan dokumen. Setelah itu nanti dipenuhi klien, baru kita bisa bikin kronologi dan menentukan mana bukti yang dapat kita gunakan. Gitu ya. Setelah kronologi nanti di-approve, ini saya masuk huruf D ya, setelah kronologi di-approve dan evidence di-approve oleh klien, baru kita mendraft gugatan dan executive summary. Nah, saya jelaskan di huruf E. Kenapa sih executive summary? Bayangkan, kita ngomong gugatan loh ya, bayangkan pada praktiknya nanti ketika masuk ke dalam pengadilan, nomor perkara kita aja sudah nomor 100 berapa, kan begitu kan? Jadi kita membuat executive summary dalam artian membantu hakim untuk membaca sebenarnya inti perkaranya dan inti permohonannya apa sih. Jadi nggak ada salahnya sih secara praktik, kita biasanya di atas gugatan kita selipkan juga untuk executive summary agar mempermudah hakim membaca. Ya, jadi gugatan memang harus dibuat sesederhana mungkin untuk dipahami. Bukan sederhana ya, tapi semudah mungkin untuk dapat dipahami hakim dan dibaca hakim. Supaya nanti nggak tiba-tiba obskur libel aja, atau tidak dapat diterima aja, tiba-tiba NO, kan bahaya banget untuk klien ya. Oke, setelah gugatan itu sudah di-approve, dan executive summary juga sudah dibuat, maka kita butuh, kita langsung masukkan itu ke G ya, kita langsung submission ke pengadilan. Bisa online, bisa manual. Jadi intinya kita lihat huruf D dan F. Tetap butuh approval dari klien. Jadi jangan sampai juga kita kirim-kirim aja. Kita nggak minta approval dari klien. Bisa yang digugat nggak sinkron. Yang diminta klien sama yang diminta lawyer nggak sinkron. Nah, itu bahaya juga ke depannya untuk law firm-nya ya. Nah inilah, untuk gather information tidak semudah itu. Ya, kita memang harus ada tahapan-tahapannya. Kenapa saya tunjukkan di sini? Di sini adalah SOP yang memang kita gunakan di kantor, supaya nggak salah, nggak mislead nanti mengenai kronologinya dan juga evidence-nya. Karena banyak loh law firm yang mislead ya, kronologinya salah, evidence-nya juga salah, misalnya seperti itu, nah itu nanti akan merugikan klien itu sendiri. Next. Nah, tadi saya udah ngomong ya, posita itu
adalah isinya dasar fakta sama dasar hukum, sebenarnya seperti itu intinya. Jadi jangan lupa juga, nanti fakta doang, nggak ada dasar hukumnya juga percuma. Nah, sekarang masih terkait posita, kita bahas mengenai dasar hukum apa yang bisa kita gunakan. Ya, kita lihat aja di peraturan perundang-undangan, intinya inilah dasar hukum yang dapat digunakan. Jadi, kalau kita hanya memahami undang-undang ya tentunya akan luas sekali. Biasanya kita sampai peraturan menteri, sampai per dirjen kalau perlu, peraturan dirjen. Kalau ada perda ya kita gunakan, seperti itu ya. Kalau ada perkap kita gunakan ya. Peraturan kabupaten atau kota. Kita juga gunakan itu. Jadi, usahakan dasar hukumnya ada. Di samping itu kita juga harus masukkan doktrin-doktrin atau jurisprudensi, karena itu best practice ya, kita harus masukkan jurisprudensi itu. Kalau ada, tapi nggak usah dipaksakan kalau misalnya nggak ada. As long as kita yakin peraturannya clear, ya udah, masukin aja. Tapi kalau memang ada jurisprudensi dan doktrin yang mendukung, itu jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah peraturan itu hanya ini aja yang boleh dimasukkan ke gugatan? Enggak. Next ya. Next. Banyak banget ternyata other legal basis. Misal kita harus ingat pacta sunt servanda ya. Jadi pasal-pasal di perjanjian juga kita bisa gunakan sebagai legal basis kita di dalam posita itu sendiri. Other regulation, masih banyak kok peraturan yang bisa kita gunakan ya. Contoh constitutional court atau peraturan-peraturan MA dan lain-lain, kita juga bisa gunakan itu. Peraturan agency, misalnya peraturan BKPM, misalnya bisa kita pakai. Atau peraturan-peraturan lain lah yang dikeluarkan oleh menteri atau dikeluarkan oleh badan. Itu penting banget ya untuk kita ketahui. Semakin kita memahami keteknisan dari peraturan perundang-undangan, semakin mantap itu gugatannya masuk. Karena kita semakin mengetahui memang benar-benar salah itu yang dilakukan. Gitu ya. Oke, next. Oke, masuklah gugatan. Nah, kita harus berpikir bagaimana kita menghindari eksepsi. Ini mengerikan ya. Jangan sampai kita kalah hanya karena secara formil kita tidak dianggap lengkap gugatannya. Oleh karena itu, ini ada hal-hal yang perlu, saya rasa teman-teman pasti sudah paham nih apa yang saya tulis. Tapi teman-teman juga perlu memahami betul secara praktek ini tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Premature lawsuit, misal seperti itu. Misal gini ya, di dalam perjanjian, saya bahas premature lawsuit dulu. Misalnya di dalam perjanjian tidak diterangkan bahwa apabila A melakukan satu tindakan wan prestasi atau tidak melaksanakan prestasinya untuk pada jangka waktu tertentu tanpa somasi dia dapat dilakukan gugatan, terus Anda langsung gugat, bisa premature karena belum ada somasi sebelumnya. Seharusnya dikasih somasi dulu. Ya. Jadi jangan sampai juga gugatannya prematur, belum waktunya digugat kita gugat. Misal kayak gitu ya. Standi in judicio misal. Kita juga harus tahu legal standing kita apa. Jangan nggak punya legal standing main gugat-gugat aja. Gitu ya. Bisa nggak legal manager tanpa POE melakukan gugatan? Ya nggak bisa. Yang bisa melakukan gugatan yang mewakili adalah direksi. Bukan direktur ya, direksi. Jadi kalau misalnya punya 4 direksi, ya kita lihat direktur mana yang berwenang. Karena direktur utama yang berwenang. Gitu ya. Atau perlu 2 direksi untuk mewakili. Jadi yang berwenang bukan direktur, direksi. Direksinya udah tepat belum yang mewakili? Gitu. Selanjutnya, POA. Issue. Nah ini tadi power of attorney, misalnya nanti surat kuasanya salah, nggak lengkap, nah itu juga malu banget. Jadi jangan sampai surat kuasa salah, poin-poin yang tadi setidaknya ada lah. Tapi nanti kalau teman-teman masuk ke PKPA ya, itu juga akan diajari kok poin-poinnya banyak sekali. Ada belasan poin di situ yang harus dipenuhi dalam suatu surat kuasa. Obscure libel. Apa sih obscure libel itu? Obscure itu nggak jelas ya, kabur ya. Kalau anak PS biasanya peradilan semu tuh kabur tidak jelas. Obscure libel itu dakwaan jaksa penuntut umum kabur. Nah sama kalau di perdata ada juga disebut gugatan kabur nggak jelas. Kenapa gugatan itu kabur? Itulah banyak sebabnya. Misal penggunaan katanya memang sudah nggak jelas, ya bisa aja disebut kabur. 2, secara kronologi nggak runut itu posita. Itu juga bisa disebut kabur, nggak jelas. Yang transaksi dari 1980 sampai tahun 2010 yang dibahas 2007 dulu, nah nggak nyambung kan jadinya, bingung orang bacanya. Bisa aja disebut, wah ini nggak jelas nih, apa sih maksud gugatannya? Jadi itu subjektif hakim banget. Jadi itu kenapa saya bilang gugatan harus dibikin dengan baik.
Obscure libel selanjutnya apa? Nggak jelas apa yang dituntut. Isinya ngomel aja. Ya, ada saya dapat gugatan tuh banyak tanda tanyanya tuh, pernah juga. Gitu ya. Cuma di petitum, dia nggak jelas minta apa. Menyatakan dia one prestasi, tapi nggak menghukum dia melakukan apa. Ya sama aja. Ya, akhirnya obscure libel. Banyak contohnya. Obscure libel yang paling parah adalah yang diminta dalam petitum, yang dituntut, dan yang dijabarkan di posita atas. Nggak nyambung. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi kalau saran saya tipsnya, kita pastikan dulu, kita harus tahu dulu apa yang kita minta, baru kita bikin posita. Gitu ya. Jadi jangan sampai yang kita minta sama yang di posita itu nggak nyambung. Gitu ya. Misal nih, menyatakan PTA melakukan tindakan one prestasi dan menghukum PTA untuk membayar sejumlah uang berdasarkan pasal sekian perjanjian, misal seperti itu ya. Tapi di atas dia nggak membahas perjanjian, tidak membahas one prestasinya, yang dibahas malah yang lain-lain, kronologis doang, misalnya, atau PMH yang dibahas. Sering jumpai juga itu di lapangan. Ya. Nah, itu jadinya obscure libel, nggak jelas nih, yang diminta apa, yang dijabarin apa. Selanjutnya nih, bis ini nggak perlu saya jelasin, kalau sudah perkara itu disidangkan dan sudah final and binding, ya udah nggak bisa masuk lagi. Selanjutnya error in persona, contoh yang kasus CV tadi, atau contoh firma yang digugat itu ya nanti para sekutu-sekutunya, gitu. Jangan CV-nya aja, ingat CV bukan badan hukum, dia badan usaha. Selanjutnya daluarsa ya, sudah lewat jangka waktu ya nggak bisa. Exceptio non adipleti contractus, ya ini artinya begini. Contoh kasusnya paling mudah adalah suatu, misalnya saya digugat, saya bilang sama dia, loh, belum waktunya saya melakukan prestasi karena dia belum melakukan pembayaran kepada saya. Contoh, Dito beli kursi, ya, sama saya. Tiba-tiba Dito gugat saya, lah kursinya nggak dikirim, saya gugat, ayo bayar kursi. Nah saya bilang, gimana saya mau ngirim kursi, Anda aja belum bayar. Nah itu maksud dari eksepsi itu sendiri. Selanjutnya, apakah semua eksepsi nanti diputus di putusan selah? Nah, ini menarik. Enggak ya, eksepsi terkait kompetensi aja nanti yang diputus di putusan selah. Kalau kompetensi absolut relatif, iya di putusan selah. Kalau eksepsi yang lain ini, yang di bawah, bisa diputus bersamaan dengan pokok perkara. Jadi jangan senang dulu kalau lulus putusan selah. Bisa aja nanti di putusan akhir tiba-tiba dianggap secara formal tidak dapat diterima. Itu bisa saja. Pernah juga saya kejadian itu. Next. Nah, ini saya berikan step by step-nya sih untuk kegiatan di pengadilan itu seperti apa sih, ya. Jadi first agenda datang, nanti pertemuan kedua mediasi, ini bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, next. Oke, mengenai evidence, saya mau bahas alat dan barang bukti. Ini menarik nih. Jadi evidence itu prinsipnya ada berapa tuh? Ada 5 ya. Tertulis, surat tertulis, ya, ada saksi atau ahli, ada persangkaan, ada pengakuan, dan ada sumpah. Cuma yang namanya sumpah, hampir saya sih nggak pernah saya mendapati adanya sumpah ini ya. Pengakuan, nanti saya jelaskan. Persangkaan juga itu nanti biasa dilakukan hakim. Nanti saya jelaskan persangkaan. Tapi yang paling penting adalah memahami apa sih surat itu. Itu tuh paling penting ya, karena ini formil. Jadi surat itu ada surat biasa, ada akta. Ya, akta itu kenapa sih bedakan ada akta, ada surat? Akta itu sebenarnya hanya bahasa ya, akta itu ya. Jangan akta itu langsung di otak teman-teman langsung akta notaris, akta PPAT, nggak begitu. Akta itu banyak sinonimnya, akta, warkat, surat, itu juga sama artinya ya. Jadi, tapi apa yang dimaksud akta di sini? Yang dimaksud HIR itu akta di sini adalah akta yang memang nyata-nyata dibuat untuk membuktikan suatu hubungan hukum. Nah, kalau surat biasa atau ordinary letter itu adalah surat yang sebenarnya nggak dibuat untuk membuktikan suatu hubungan hukum, tapi bisa juga untuk membuktikan adanya hubungan hukum tersebut. Misal, saya benar-benar tanda tangan di kantor Bapak X. Ini buktinya. Ada surat perjanjian jual beli saham. Langsung ditumpuk lagi ordinary letter. Ini ada undangan ke saya untuk menghadiri tanda tangan. Seperti itu ya. Jadi
harus bisa dibedakan. Apa bedanya akta sama surat biasa. Selanjutnya, akta itu dibagi dua. Akta di bawah tangan dengan akta otentik. Nah, ini beda nih. Akta di bawah tangan itu adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ya, bukan pejabat negara ya, pejabat umum. Pejabat umum tuh bisa notaris, bisa PPAT, bisa pejabat lelang, itu bisa. Kalau notaris, apa outputnya? Akta notaris. Kalau PPAT, akta PPAT ya. Kalau di depan pejabat lelang, apa outputnya? Risalah lelang, contoh dokumennya. Kalau Dukcapil tuh catatan sipil, akta kelahiran, akta kematian, nah itulah akta otentik. Nah, kalau tidak di hadapan pejabat-pejabat itu, namanya akta di bawah tangan. Oke, next. Ini ya, ini yang saya jelaskan tadi. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bisa di Q&A. Next. Nah, ada expert, ada witness. Kita harus lihat dulu. 145 HR memang membatasi witness ini ya. Jadi jangan semuanya, semua keluarga nanti jadiin saksi juga. Nggak bisa juga ya, kita lihat limitasinya apa aja. Tapi kita harus bedakan mana saksi, mana ahli. Oke. Bagaimana cara menunjuk ahli? Ini saya bekali di sini supaya nanti mudah teman-teman buat menunjuk ahli ya. Jadi prakteknya ahli itu ada, kita request dulu ke universitas atau ke satu organisasi profesi. Kita request dulu ke dia, Pak, halo kepada universitas misalnya UP, saya meminta Universitas Pancasila untuk menyiapkan saya seorang ahli pada persidangan nomor sekian tanggal sekian pemeriksaan ahlinya. Nah, nanti universitas akan menunjuk ahli. Ya. Nah, penunjukan ahli tersebut nanti bersertaan dengan surat tugas. Surat tugas itu nanti yang dibawa ahli ke pengadilan. Ini loh, saya ditunjuk oleh universitas. Itu best practice-nya. Jadi best practice-nya memang dalam surat nggak langsung ditunjuk. Saya menunjuk Bapak X sebagai ahli di persidangan, mohon Bapak X dihadirkan. Biasanya nggak seperti itu. Biasanya hanya permohonan aja, kita nggak minta siapa ahlinya. Atau best practice-nya sebenarnya kita sudah deal dulu dengan ahli, ahlinya juga sudah sepakat bahwa benar yang dimaksud gugatan kita itu adalah seperti ini. Secara ini ya, tapi tetap secara objektif ya, gitu loh. Baru nanti kita berikan surat itu ke universitas dengan pemberitahuan ke ahli itu. Jadi nanti universitas akan menunjuk ahli yang sudah kita lakukan diskusi sebelumnya. Ini best practice-nya seperti itu. Oke, next. Oke, ya. Ini juga kita bahas persangkaan. Persangkaan itu ada yang persangkaan oleh hakim, ya terserah hakim. Dia mau menyangka apa terserah dia ya. Tapi persangkaan yang dilakukan oleh hakim ini harus dibuktikan dengan dia tuh indirect gitu loh sifatnya. Jadi harus ada alat buktinya dulu, baru dia menyangka. Contoh, itu buktinya dia ada karcis masuk ke kantor Bapak X, berarti kan memang dia datang ke Bapak X, berarti dia memang tanda tangan itu perjanjian. Misalnya seperti itu ya, itu persangkaan. Cuma memang hakim juga pastinya berhati-hati untuk melakukan persangkaan itu. Ada juga persangkaan by law, undang-undang, ada yang disputable, ada yang indisputable, ada yang bisa di, apa ya bahasanya ya, ada yang bisa dibantah, ada yang tidak bisa dibantah. Yang tidak bisa dibantah, misal seperti ini. Nah, misalnya tidak bisa dibantah terkait gadai ya. Apabila barang itu sudah diberikan kepada pemberi gadai, maka dianggap sudah nggak ada utang piutang. Gitu ya. Itu hati-hati itu di situ. Nah, ada juga persangkaan yang bisa kita bantah. Contoh mengenai sewa. Ya. Apabila sudah 3 bulan berturut-turut dia membayar sewa, maka dianggap sewa-sewa sebelumnya sudah dibayar. Kecuali ditentukan lain. Gitu ya, kecuali ditentukan lain. Nah, ini menarik. Makanya, coba teman-teman lihat BW. Ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila ada kata-kata kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, berarti itu adalah persangkaan yang disputable. Gitu ya. Contohnya mana ya? Contohnya tadi, apabila dapat dibuktikan sebaliknya, kalau 3 bulan sudah dibayar, maka bulan-bulan sebelumnya dianggap sudah dibayar. Ya, tinggal dibuktiin, sebelumnya memang belum dibayar. Gitu ya caranya ya. Itu hanya sebagai contoh aja. Next. Ini saya nggak akan bahas ya, tapi decisoire, suppletoire, ya jadi gini, decisoire itu sifatnya nanti menentukan, biasanya sudah nggak ada alat dan barang bukti lagi, udah nggak ada bukti lagi, udah. Suppletoire itu biasanya diminta oleh hakim sebagai suplemen atas suatu bukti tertentu. Estimatoire adalah mengestimasikan suatu kerugian apabila memang para pihak nggak tahu kerugiannya berapa.
Cuma praktiknya sangat jarang ini dilakukan. Gitu. Tapi saya rasa kalau anak PS memang sudah paham sih mengenai sumpah ini juga. Next. Nah ini ya, court decision juga kita perlu tahu ya, ada ya, apa itu deklaratoir, apa itu konstitutif, apa itu kondemnatoir juga. Ini juga dapat mengakibatkan apabila salah ya. Apabila salah kita juga bisa terkena apa yang disebut eksekusi, non executable. Ya, putusannya nggak bisa dieksekusi. Misal gini ya, kalau memang putusannya hanya menyatakan PTA melakukan one prestasi, tapi tidak ada di putusan pengadilan menyatakan menghukum PTA untuk melakukan membayar sejumlah uang, ya apa yang harus dieksekusi, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa paham betul itu apa itu deklaratoir, konstitutif, sama kondemnatoir, ya. Kenapa teman-teman juga harus tahu? Padahal itu kan putusan pengadilan, Bang. Ngapain kita harus tahu? Ya kan kita di posita ngomong. Jadi jangan, di petitum gugatan kita tulis. Jadi di petitum gugatan jangan juga cuma menyatakan dia one prestasi, gitu loh. Ya kalau menyatakan doang kan sudah dinyatakan. Makanya harus ditulis juga menghukum PTA untuk melakukan pembayaran. Gitu misalnya contoh ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke eksekusi nih. Inilah permasalahan mungkin yang ada di Indonesia, di mana eksekusi di bidang perdata ini susah. Susah kenapa? Karena tidak diatur jangka waktunya, from final and binding decision. Ya, yang saya berikan tanda tanya itu memang secara hukum positif memang tidak diatur jangka waktunya. Itu kenapa setelah putusan itu final and binding, seringkali kita temukan eksekusinya bisa puluh-puluhan tahun setelah final and binding decision itu. Itu ya. Ini aja eksekusi yang sifatnya umum. Ya. Jadi intinya cuma ngatur aja, unmanding aja, pemanggilan aja gitu. Pemanggilan 8 hari untuk melakukan prestasi untuk melakukan kewajibannya sesuai putusan. Kalau tidak dilakukan dalam 8 hari maka dieksekusi. Nah, tapi berapa lama setelah 8 hari itu eksekusinya juga nggak diatur. Ya, berapa lama pengadilan negeri harus mengeluarkan perintah eksekusi nggak diatur. Nah, di situ itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada pada praktiknya. Next. Ini beda lagi. Ini mengeksekusi eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan mengeksekusi barang milik yang kalah tadi. Lebih parah lagi, karena tidak ada pengaturan juga mengenai jangka waktunya. Ya. Ya seru sih ini untuk didiskusikan, cuma seharusnya memang ini diskusi khusus, beda lagi nih, mengenai eksekusi-eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT. Next. Oke, ini terakhir ya. Kalau kita mau jadi commercial litigation lawyer ya, kita harus bagaimana sih? Ini penting banget karena memang ini yang dilihat oleh para law firm juga dan memang kita rasakan juga karena kita hiring lawyer cukup sering lah ya. Pertama, ketika lulus banyak sekali juga orang yang langsung buat law firm misalnya seperti itu. Nggak kayak begitu ya. Jadi kita pertama-tama harus kita harus pilih lawyer baik sebagai mentor kita. Jadi mentornya harus jelas dulu. Kita pilih mentor, jadi jangan langsung bikin law firm. Kita harus belajar dari memang lawyer yang memang kita kagumi. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Gitu ya. Selanjutnya, ya kalau saya sih, saran saya sih 2-5 tahun cukup lah untuk belajar dari mentor yang kita kagumi gitu ya. Baru nanti setelah memang udah berpuluh-puluh tahun bikin law firm sendiri, baru itu bisa mumpuni itu seharusnya. Selanjutnya, understand the best practices for specific business industry. Ya, jadi gini teman-teman. Teman-teman juga harus fokus industri ya. Jadi jangan hanya berkata saya adalah dispute resolution lawyer. Nggak hanya seperti itu sih. Anda harus menjelaskan juga, teman-teman harus bisa menjelaskan saya dispute resolution lawyer untuk industri konstruksi misalnya. Untuk industri migas, untuk ekspor impor. Nah, semakin spesifik industrinya, semakin baik Anda. Gitu loh. Jadi industri itu penting untuk teman-teman ketahui. Terus belajar juga subjek lain nih ya. Jadi jangan belajar hukum aja. Kita juga harus belajar accounting, supply chain management, ekspor impor itu mesti kita pelajari juga. Jadi jadilah lawyer plus lah. Jangan hanya ngerti hukum, tapi dia ngerti best practice dari bisnis itu sendiri dan juga mengerti
mengenai teori dari bisnis-bisnis itu sendiri. Itu jauh akan lebih membantu klien kita. Karena gini, cara pandang bisnis dan cara pandang lawyer sudah pasti nggak sama. Akan lebih baik kalau lawyer itu memiliki cara pandang bisnis yang mirip dengan klien setidaknya. Oke ya, jadi ada commercial interest yang kita lindungi juga. Learn other language ya. Jadi kalau bisa juga belajar bahasa, jangan hanya bahasa Indonesia, karena bahasa itu penting. Karena sudah banyak bisnis-bisnis yang sifatnya cross-border, tidak menutup kemungkinan kita juga bersidang di arbitrase-arbitrase luar negeri, atau setidaknya meeting di luar negeri untuk discuss dengan local lawyer mereka di sana terkait kasus-kasus ini. Jadi bahasa itu penting sekali, jangan diremehkan. Nah, setelah nanti belajar bahasa yang general, belajar bisnis. Habis belajar bahasa yang sifatnya bisnis, belajar yang legal English, itu beda-beda semua. Ya, baiknya dipelajari. Ya, precise, clean, and concise. Selanjutnya kita harus clean dalam ngedraft. Jadi jangan terlalu jelimet pakai bahasa-bahasa yang sifatnya lawyerism yang susah ya. Aforementioned apalah macam-macam. In witnesses thereof, misal kata-kata bahasa Inggris yang susah-susah seperti itu. Enggak sih, sekarang zamannya memang clean ya. Jadi bahasanya mudah dimengerti oleh para pelaku usaha. Gitu aja. Selanjutnya communication skill untuk berkomunikasi juga harus diasah, karena percuma pinter luar biasa cuma komunikasinya buruk. Ya, komunikasi itu nggak hanya ini loh, nggak hanya dengan klien loh. Jadi jangan dianggap communication skill itu sama seperti public speaking, nggak begitu ya. Komunikasi terhadap senior associate itu bagaimana, komunikasi kepada klien seperti apa, komunikasi terhadap partner seperti apa, managing partner seperti apa, komunikasi terhadap hakim seperti apa. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang, dan kita memang pernah mendapati beberapa lawyer yang kita hire kadang-kadang nggak sopan dengan hakim, kita juga tahu itu. Makanya communication skill penting. Ya. Yang sering terjadi masalah adalah banyaknya fresh grad yang memang dia memahami teori ya, tapi habis itu dia meremehkan dunia praktek, meremehkan senior associate-nya, meremehkan partnernya, karena mereka merasa sudah pintar. IP-nya mungkin 4 mungkin atau 3,8. Nah, itu yang bahaya. Karena komunikasi interaksi sosial lawyer to lawyer itu juga penting dalam pengembangan professional development, maksudnya dari lawyer itu sendiri. Jadi jangan sampai apa ya bahasanya kasarnya, jangan sampai songong juga nanti sama senior misal gitu ya, atau sama bawahan juga kasar banget, jangan sampai seperti itu. Kita harus menjaga hubungan baik juga. Karena apa? Dunia lawyer terutama yang komersial itu sangat sempit, nggak luas ya, ujung-ujungnya kita ketemu dia aja, sebenarnya seperti itu. Selanjutnya knowledge management, kalau saya sarankan teman-teman untuk membaca 2 jam sih sehari, harus dilowongkan. Kalau kita nggak punya kesempatan untuk belajar 2 jam dalam sehari, itu bisa nggak berkembang kita secara teori. Karena juga praktek dan teori harus seimbang, jangan sampai tahu praktek doang, bisa negatif nanti arah-arahnya kan, kenal ini kenal itu santai aja dia. Nggak peduli sama, gue nggak mau belajar, gue kenal kok sama hakimnya, gue kenal sama jasanya, misal seperti itu juga bukan hal yang baik dong, dan itu bukan praktek ya, nanti menjurus ke suatu tindakan kriminal. Jadi teori juga harus baik, kita harus paham betul. Stress management, ketika kita stres, kita bisa salah kirim dokumen. Ketika kita stres, kita bisa typo, salah tanggal, dan lain-lain. Stres itu adalah hal yang harus dihindari para lawyer. Itulah kenapa harus juga teman-teman memahami stress management. Untuk nanti first 3 years, until 5 years, itu udah pasti kayak neraka. Saya ngomong apa adanya aja untuk lawyer. Dia akan susah, dia akan stres di sana. Nah, ketika stres, kesalahan akan banyak. Detail akan diabaikan. Karena teman-teman mungkin pengen cepat-cepat pulang aja mungkin. Gitu ya. Oleh karena itu, coba teman-teman nanti research bagaimana how to manage your stress. Gitu. Next, time management. Mungkin nggak kita dalam sehari cuma ngerjain 1 dokumen? Nggak mungkin. Sehari bisa 5-10 dokumen mungkin. Jadi kita harus pintar-pintar juggling waktu bahasanya. Ya. Selanjutnya, attitude. Attitude itu penting ya. Mau pinter kayak apapun, nggak punya attitude, sama nanti karirnya malah nggak bisa naik. Ya, yang paling bahaya itu gini. Kalau nanti teman-teman coba rasakan, semakin pinter itu orang, semakin sopan. Gitu. Semakin pinter itu lawyer, semakin sopan lawyer itu. Itu yang perlu teman-teman tahu juga. Jadi nggak ada itu lawyer pinter terus songong, jarang ya. Jarang ada sih, cuma jarang. Tapi most of them, dia attitude-nya luar biasa. Memang bisa dijadikan mentor lah orang-orang seperti itu. Next, dress for success.
pakai baju juga perlu diperhatikan ini untuk teman-teman, nggak usah gini ya, kalau saya sih begini, nggak usah takut overdress ya, gue kerapihan nggak ya, nggak perlu mikir seperti itu, tidak ada yang salah dari rapih. Kenapa kita berpakaian rapi? Karena kita menghargai klien dan menghargai hakim, serta menghargai lawan kita. Itu konsepnya. Jadi jangan takut terlalu rapi. Rapihlah sekalian. Itu harus rapi, harus sempurna. Karena itu bagian dari service. Jangan sampai juga klien ngelihat, aduh, pertama kali dulu saya jadi lawyer, saya pernah dikritik oleh klien. Jadi klien saya kritik bos saya yang zaman dulu. Memang karena tidak meyakinkan katanya. Ya iya, makanya itu pelajaran juga bagi saya. Makanya saya nggak mau pakai baju sembarangan lagi. Bukan baju mahal ya, baju rapi. Selanjutnya, speaking opportunities. Kalau memang teman-teman memang mempunyai pengetahuan, jangan lupa adik-adiknya nanti di universitas juga diajarkan juga. Jangan sampai ilmu kita keep sendiri. Karena dengan speaking kita juga belajar. Ya, speaking seperti ini bukan berarti saya lebih pintar atau enggak, atau lebih pintar atau sangat hebat, enggak gitu. Kita speaking seperti ini untuk sharing sebenarnya. Karena tetap kita juga perlu diingatkan mengenai teori-teori yang teman-teman mungkin masih fresh dari fresh graduate ya, karena masih hafal banget itu teori-teori. Oke, next. Oke, ini ada kontak saya sih di sini. Cuma nanti kita bahas ya. Kalau saya di kontak by phone memang agak susah ya, WhatsApp saya susah bales karena di situ klien juga udah banyak chat ya. Nanti kalau teman-teman mau nanya-nanya mungkin bisa melalui Instagram aja mungkin karena lebih kelihatan ya, saya tahu siapa yang saya ajak ngomong. Soalnya kalau di WhatsApp nggak kelihatan namanya siapa, fotonya bagaimana, saya nggak tahu nanti. Takutnya ada yang menyalahgunakan, dan saya juga harus melindungi data-data klien saya juga yang mungkin ada di handphone ya, mungkin dari data breach oleh orang lain. Oke, saya rasa cukup itu saja. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya, Pak Dito ya, dari CBA ya. Ya betul Pak, ke sesi. Oh Bu Fania ya, ya siap. Ya. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan bahwa di akhir sesi akan ada pengisian kuesioner, yang mana kuesioner ini bersifat wajib karena untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke Pak, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di kolom percakapan. Nah, jadi pertanyaan pertama ini dari Muhammad Azriel, angkatan 2018. Untuk masalah arbitrasi, seperti contoh yang tadi diberikan, jika pihak yang kalah dan tidak mempunyai itikat baik dalam menjalankan putusan, bagaimana cara menjalankan eksekusinya, Pak? Ya, ini bagus banget pertanyaan. Oke, dibaca dulu ya. Saya bacakan semuanya dulu ya, Pak. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, dari Nadifa Rizky, angkatan 2018. Dalam prakteknya, keputusan arbitrase tidak mudah untuk dieksekusi. Masih ada upaya pihak yang berperkara dalam membawa sengketa ke pengadilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu pertanyaan ketiga dari Komang Cahya Paramita, angkatan 2019. Yang saya ketahui adalah bahwa para pihak yang sedang menjalani proses arbitrase, para pihak dapat menunjuk arbiter, baik tunggal maupun majelis arbiter. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah ada peraturan yang dapat melindungi para pihak yang arbiter untuk mencegah terjadinya kecondongan hakim untuk memenangkan salah satu pihak? Lalu pertanyaan selanjutnya dari Gabriel Arif, angkatan 2018. Izin bertanya terkait force majeure. Seperti yang kita ketahui, kondisi saat ini di tengah pandemik, akan banyak terjadi kemungkinan banyak perusahaan yang akan menjadikan kondisi pandemik ini force majeure, yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Bagaimana praktek penyelesaiannya? Apakah perlu membuat perjanjian baru? Lalu, pertanyaan yang terakhir disampaikan oleh Samuel Lewerisa, angkatan 2016. Selain karena kasus yang disengketakan, apakah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kasus tersebut masuk ke dalam arbitrase atau ke dalam alternatif penyelesaian sengketa lainnya? Jika kasus tersebut ternyata harus diselesaikan oleh arbitrase, apakah terlebih dahulu tidak bisa diselesaikan oleh alternatif penyelesaian sengketa lainnya? Jika kasus tersebut ternyata harus diselesaikan oleh arbitrase, apakah terlebih dahulu tidak bisa diselesaikan oleh alternatif penyelesaian sengketa lainnya? Contohnya seperti mediasi. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari kolom percakapan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Mohon dijawab, Bapak.
Ya, thank you Mbak Fania. Bagus-bagus banget pertanyaannya, memang luar biasa ini. Jadi pertama saya jawab dulu ini yang dari Mas Muhammad Azriel ya. Kayaknya berkaitan dengan Nadifa Rizky yang bawah ini ya. Tidak mudah untuk dieksekusi. Oke, pertama saya jelaskan. Umumnya, ini saya langsung jawab aja Mbak Fania ya. Silakan Pak, silakan. Oke, thank you. Ini saya jelaskan. Umumnya ketika kita berperkara di arbitrase memang sangat gentle untuk perusahaan-perusahaannya. Nggak segitu banyak sih sebenarnya putusan-putusan yang tidak dieksekusi secara sukarela. Mayoritas malah kalau kami rasakan secara sukarela dia mengeksekusi putusan itu sendiri karena menganggap putusan itu fair sebenarnya. Dan most of arbitration awards sifatnya memang fair banget ya. Kadang-kadang di tengah-tengah gitu, kadang-kadang putusannya seperti itu. Jadi memang dirugikan, mungkin yang kalah cuma tidak dirugikan parah-parah banget sebenarnya gitu sih. Nah, tapi arbitration awards nanti kan didaftarkan di pengadilan. Setelah itu memang bisa dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan gitu. Tetap kok bisa dieksekusi dan prakteknya nggak ada masalah sebenarnya. Itu menjawab Azriel seharusnya. Jadi putusannya didaftarkan dulu nanti ke pengadilan. Setelah itu baru bisa dieksekusi. Gitu ya. Cara eksekusinya bagaimana? Sama kok kayak putusan pengadilan yang tadi saya jelaskan. Terus Nadifa Rizky ya, tidak mudah eksekusi, masih ada upaya pihak yang berperkara. Betul sekali ya. Memang kami di praktek menganggap hal-hal itu adalah hal yang sangat disayangkan ya, karena apabila sudah memiliki arbitrase memang harus gentle itu dua pihak yang dalam perjanjian itu untuk mengeksekusi setelah arbitration awards dikeluarkan. Tapi begini, yang perlu saya jelaskan memang bisa aja dibawa ke pengadilan dan itu masuknya masih perdata khusus loh. Ketika pembatalan putusan arbitrase. Ya. Itu bisa terjadi pembatalan itu apabila umumnya memang putusan itu dianggap melanggar ketertiban umum ya. Tapi putusan mana? Biasanya yang melanggar ketertiban umum atau menerapkan norma-norma umum itu putusan arbitrase asing biasanya. Tapi saya kasih tahu nih perkembangannya terakhir. Perkembangan terakhir, hampir semua perkara yang dimasukkan ke pengadilan terkait pembatalan putusan arbitrase atau perlawanan terhadap eksekusi putusan arbitrase memang ditolak oleh majelis hakim. Nah, masalah yang disebut oleh Mas Muhammad Nadifa Rizky ini itu memang terjadi mungkin pada tahun 2015 itu masih banyak kejadian. Tapi nggak tahu kenapa ya 16, 17, 18, 19, ini 20 jarang sekali kejadian majelis hakim memutus bahwa putusan arbitrase ini batal. Jadi seharusnya kita sudah tidak perlu takut lagi untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Ya. Tidak mudah dieksekusi. Iya, prakteknya tapi itu yang lama ya. Sekarang mudah dieksekusi. Karena caranya juga sama, nggak beda jauh. Yang saya ketahui adalah bahwa para pihak sedang menjalani selanjutnya oleh Komang Cahya Paramita. Saya ketahui adalah para pihak yang sedang menjalani proses arbitrase. Para pihak dapat menunjuk arbiter, baik tunggal maupun majelis arbiter. Yang saya tahu, ada peraturan. Oke, jadi begini, saya perlu jelaskan. Kalau majelis arbiternya satu, nanti yang menunjuk institusi arbitrasenya. Itu ya, jadi fair. Tidak ditunjuk para pihak. Atau ada juga mekanisme para pihak mengajukan, disetujui oleh pihak satunya. Nah, kalau dalam jangka waktu 30 hari ini para pihak nggak setuju arbiter mana yang digunakan, arbiter tunggal yang dipakai adalah arbiter tunggal yang ditunjuk oleh institusi. Itu arbiter tunggal tuh contohnya. Jadi aman. Nah, kalau misalnya arbiternya majelis, which ada 3 arbiter di sana, satu arbiter ditunjuk oleh pihak A, satu arbiter ditunjuk oleh pihak B, satu arbiter ditunjuk oleh institusi, dalam hal ini BANI. Nah, arbiter yang ditunjuk BANI atau institusi itu akan menjadi ketua majelis. Jadi tenang aja. Tetap akan seimbang. Dan prakteknya, nggak ada arbiter yang berani ngomong bener kalau itu salah dan sebaliknya. Karena dia takut juga di kalangan intelektualnya mereka dianggap tidak bonafit. Kalau udah arbiter dianggap tidak bonafit, ya nggak bakal jadi arbiter lagi, dia nggak akan ditunjuk jadi arbiter lagi. Sebenarnya itu. Prakteknya seperti itu. Saya perlu jelaskan juga, yang jadi arbiter itu memang profesor-profesor biasanya. Dan nggak semuanya sarjana hukum ya. Doktor atau profesor. Nah, dokter atau profesor yang ditunjuk ini memang di dalam komunitasnya memang sudah dianggap sangat pintar. Jadi
praktik-praktik untuk nyeleweng sangat kecil sebenarnya ya, untuk menyalahkan yang benar dan sebaliknya itu sangat kecil. Gitu. Semoga itu menjawab untuk Komang Cahya Paramita. Jadi kecondongan hakim bagaimana ya, itu ada jawabannya. Itu ada di Bunny Rules, bisa dilihat juga bahwa yang menunjuk itu adalah kepala institusinya. Mengenai force majeure, seperti yang kita ketahui kondisi saat ini di tengah pandemik, akan banyak terjadi kemungkinan, oke, betul, force majeure parah sekali. Terutama kita yang bergerak di konstruksi, kita temukan permasalahan banyak sekali nih force majeure nih. Tapi apakah perlu membuat perjanjian baru dan bagaimana praktek penyelesaiannya? Ketika force majeure ada, kita biasanya nggak langsung somasi. Atau biasanya kita nggak langsung kirim surat bahwa kita force majeure. Nggak seperti itu. Praktek penyelesaiannya kita meeting dulu biasanya. Kita identify dulu mana kegiatan yang terhalang oleh adanya COVID-19 ini atau adanya force majeure ini. Gitu. Jadi misalnya gini ya, nggak semua usaha itu terkena dampak. Dalam arti misalnya saya lawyer, saya harus melakukan due diligence dan memprovide legal opinion terhadap satu klien saya. Gara-gara COVID-19 saya bilang, wah nggak bisa force majeure. Gimana nggak bisa force majeure? Orang kita dokumen sudah ada semua, kita tidak terhalang apapun. Gitu ya. Jadi force majeure itu memang harus jelas-jelas menghalangi salah satu pihak yang seharusnya melakukan prestasi itu. Jadi untuk mengetahui ini terhalang atau tidak, kita harus meeting dulu. Ya, setelah meeting baru disetujui ini force majeure. Nah, force majeure itu ada dua ya. Force majeure itu ada yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya absolut. Yang absolut itu sudah benar-benar tuh udah tidak bisa dijalankan gara-gara force majeure itu. Misalnya barangnya musnah karena gempa bumi. Nah, itu. Ya, saya mau jual beli gedung, gempa bumi, gedungnya masuk ke dalam bumi. Bisa nggak saya jual gedungnya? Udah nggak bisa. Itu mungkin force majeure, act of God, ya. Tapi ada juga yang relatif, sifatnya sementara aja dia. Bisa dilakukan nanti atau bisa dilakukan dengan cara lainnya. Gitu. Jadi praktek penyelesaiannya seperti apa? Amicable settlement, penyelesaian baik-baik, nggak langsung ke perjanjian. Apakah membuat perjanjian baru? Perjanjian baru enggak, tapi memperbarui perjanjian, mengubah perjanjian. Menggunakan addendum, iya. Contoh, perusahaan konstruksi A membangun mall buat perusahaan real estate B. Ya. A mau bangunin mall si B. Tiba-tiba COVID-19 hadir nih. Gitu ya. COVID-19 hadir. Wah, corona di Indonesia nih nyebar. Nah, permasalahannya adalah tenaga kerja dari si kontraktor nggak boleh datengin tenaga kerja, gitu ya. Terus tenaga kerja dari luar kota nggak boleh masuk. Terus bahan-bahan untuk bangun nggak bisa masuk gara-gara nggak boleh ada truk masuk ke Jakarta tanpa SIKM, misal seperti itu ya. Jadi nggak bisa bangun dong. Nah, mau nggak mau diadendum perjanjiannya. Jangka waktu pembangunannya diperpanjang. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, kalau saya melihat tren, terutama tren COVID-19 ini, banyak banget perusahaan yang wise untuk tidak masuk ke pengadilan. Jadi, dia lebih menyelesaikan secara baik-baik. Nah, itu memang lebih baik seperti itu. Dispute resolution tidak hanya di pengadilan, tapi kita lawyer juga kita bisa bantu mereka negosiasi, mencari jalan keluar sebelum permasalahan ini masuk ke pengadilan. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya, betul. Untuk Samuel, saya menjawab ini ya. Memang betul. Sebelum arbitrase sama seperti pengadilan kok. Sebelum pengadilan, di Indonesia ada yang namanya mandatory mediation. Sebelum masuk dia ke pokok perkara, sebelum membacakan gugatan malah. Ya, dia harus selesaikan dulu secara mediasi. Begitu juga arbitrase. Nanti arbitra akan menyarankan untuk menyelesaikan melalui arbitrase, mediasi terlebih dahulu. Begitu, kalau sudah nggak bisa mediasi, baru masuk arbitrase. Tapi ada juga yang nggak melalui mediasi juga ada juga. Jadi soalnya nggak mandatory, bisa apa? Dia hanya ini mau mediasi nggak diselesaikan gitu aja. Kalau di arbitrase, baiknya memang melalui mediasi dulu ya. Karena kalau arbitration clause dari kantor kita memang diselesaikan melalui mediasi dulu. Begini ya, arbitration clause dari kantor kita standarnya 30 hari baik-baik. 30 hari dengan mediator. Setelah lewat 30 hari mediasi gagal, baru kita masuk arbitrase. Nah, itu praktiknya mungkin seperti itu. Semoga menjawab nih, Mas Samuel. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Mbak Fania. Baik, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan dari rekan-rekan sekian cukup. Mungkin saya akan menyimpulkan
dari materi yang telah disampaikan. Ya. Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan berbagai macam tentang commercial dispute resolution, yang mana Bapak juga telah menyampaikan tips dan trik bagaimana sih menjadi seorang lawyer yang baik, lalu memberikan kita juga tips dan trik bagi kita fresh graduate yang calon-calon sarjana hukum ini untuk mendraft surat kuasa dan surat gugatan beserta hal-hal lainnya. Nah, mungkin ingin diingatkan kembali bagi rekan-rekan, jangan lupa di akhir sesi ini akan ada pengisian kuesioner yang mana merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi, karena telah berakhirnya pemberian materi oleh Bapak Dianindra, kami berterima kasih atas pemberian materi Bapak. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat kami terapkan dengan baik dan dapat kami jalankan. Siap, Mbak Fania. Terima kasih, Bapak. Ya, cuma aku mau share nih dikit mungkin Mbak Fania. Ya, Pak. Ada beberapa, ini nggak tahu ya ketika COVID ini kan saya sering banget webinar, ada beberapa memang yang mungkin mau nanya cuma nggak sempet nanya, misal seperti itu ya. Boleh aja, chat aja saya, cuma jangan ke WhatsApp nih. Saya coba kasih, nge-DM saya aja nggak apa-apa di Instagram, karena lebih safe buat saya menjawab di sana sih Mbak Fania ya. Terus saya juga mau ngasih tahu ketika SSC Advocates nanti akan mungkin buka lowongan nih Mbak Fania atau buka internship, saya coba juga akan selalu update di Instagram saya atau di Instagram SSC Advocates. Mungkin itu sebagai informasi aja ya. Oke. Kalau boleh tahu Silakan lo apa nanya. username-nya? Oh, udah saya chat tadi barusan. Oh, udah. Oke, Saya bagi masukin rekan-rekan di sekalian chat. silahkan di-chat aja. di kolom percakapan ya, udah di-share. Ya. Username-nya. Oke. Siap. Mungkin sekian Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti acara webinar ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Fania. Terima kasih Dito. Terima kasih teman-teman. Ya. Diingatkan kembali untuk para peserta mengisi kuesioner yang telah dibagikan di link grup ya. Itu untuk menjadi acuan penerbitan dari e-sertifikatnya.
Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya mengikuti seminar ini. Jadi acara kita pada hari ini telah kelar, bisa meninggalkan grup chat dan bisa langsung mengisi kuesioner. Untuk yang telah mengisi kuesioner, langsung confirm ke CP-nya seperti pendaftaran untuk didata ulang juga. Terima kasih. Untuk